Karena kalau di zamannya Mar nggak ada penonton kan, nggak boleh ada yang nonton kan. Pas zaman lu COVID, virtual banget. Tapi semua soundnya sama. Wah, ini gamenya. Wah, fade out lagi. Punya fanbase itu adalah salah satu hal yang nggak bisa kuduga aku akan punya fanbase. Dan yang terkadang membuat aku nggak suka tuh kenapa sih orang menakar kesuksesan hanya dari manggung gitu. Kalau misalnya, berarti kan setiap tahun ada Mandokata ya di keluarga kalian. Mandokata apa sih yang dari keluarga kalian yang paling kalian inget sampai sekarang? Kayak berkesan banget gitu. Sejujurnya yang paling berkesan kayaknya nggak bisa maksudnya kan itu jadi kayak masalah keluarga gitu kan. Cuman gue kasih tahu kurang lebihnya aja ya. Jadi kayak jadi keluarga gue pernah ada satu topik pembahasan yang udah kayak setahun ke belakang ini jadi topik pembahasan. Terus kayak akhirnya di situ meluap kayak Namboru ini kasih opini itu semuanya. Terus waktu itu gue masih kecil, gue ingat banget gue masih SD kelas 5 apa kelas 6 gitu. Jadi untuk melihat itu semua kayak oh gila ya. Maksud gue orang Batak ini memang kalau mau menyampaikan opininya tuh sangat berapi-api. Tapi selesai pada saat itu. Jadi masalahnya selesai di situ, saling maaf-maafan. Dan itu Mandokata terdahsyat dalam hidupku. Kalau aku sih yang paling ingat Mandokata dari bapakku tuh dia selalu bilang, kalian semua anak-anak bapak harus bijak, harus punya pemikiran, pendidikan seperti Raja Salomo. Punya istri sebanyak Raja Salomo? Bukan, lebih ke kebijaksanaan. Pendidikannya ya? Bijaksana. Nah itu kalau bapak, jadi kemanapun dan kapanpun harus punya, setiap kegiatan apapun yang dilakukan harus punya hikmat ya seperti Raja Salomo. Nah itu yang selalu dibilang bapak. Mungkin karena itu kali ya, kamu berhikmah terus akhirnya ke Jakarta ikut Indonesian Idol. Boleh ceritain nggak? Mungkin salah satu. Kalau untuk Indonesian Idol sih aku memang kebetulan disuruh bapak ya, karena pada saat itu aku memang mau fokus untuk pendidikan, tapi karena bapak bilang nggak ada salahnya dicoba gitu. Dan aku memang pada saat itu coba-coba, bukan yang kompetitif banget untuk Indonesian Idol. Tapi puji Tuhan kita nggak tahu rencana Tuhan, puji Tuhan aku juga nggak nyangka, yang penting kemarin cuma bisa masuk TV aja udah syukur ya. Dan sekarang tuh bisa di top 6 Indonesian Idol tuh bagi aku berkat Tuhan yang luar biasa di kehidupan aku. Nih, keren banget. Kalau Mark gimana? Teman-teman bisa cek 2 episode seperti yang lalu aku pernah bahas ini. Cuman kalau mau diulang lagi, sebenarnya karena gabut aja pas pandemi, bener-bener pas pandemi nggak ada kerjaan, kayak di rumah tidur. Gue menggendut saat itu, gue mengendut kayak gue naik 5-6 kilo terus kayak gini nggak sehat. Mau nongkrong sama teman nggak bisa keluar. Saya kira ada DM dari Kak Uli. Oh, oke. Kak Uli DM. Spesialan ya? Memang semua pada tahunku lewat invitation, jadi nggak ada ngantri-ngantri. Oke. Terus ya udahlah daripada gabut, gas aja. Terus tiba-tiba juara. Tuhan bawa. Meleng dikit juara 2. Indonesian Idol. Bukan dong. Rimar ya? Indonesian Idol. Oke, kalau misalnya berarti kan kalian seasonnya beda ya. Kalau Mark 11 ya. Kalau Novia 12. Kebalik. Iya dong, aku Mar. 11 ya? Iya, Mar. Apa sih perbedaan yang kayak kalian rasain di season kalian? Mungkin Mark yang bisa lebih ngerti kali ya, karena lebih dulu. Lebih bisa lah dia mendalam. Bisa sendiri. Karena kalau di zamannya Mar nggak ada penonton kan, nggak boleh ada yang nonton kan. Kalau langsung ke studio tuh beda banget sama kalau Idol 12 aku tuh. Ya justru memang diusahakan satu studio itu penuh untuk ngedukung kita, nge-support kita, bawa-bawa banner kayak gitu kan. Banda tuing-tuing. Iya, kayak apa sih toa-toa tuh loh. Iya gitu. Sedangkan di pas zaman lu COVID virtual banget. Tepuk tangan. Tapi semua soundnya sama. Wah, ini gamenya. Wah, fade out lagi. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Maksud aku gini. Dulu gue 2 tahun pertama gue gak apa-apa mau ketawa dulu. 2 tahun pertama tuh gue kayak aduh kenapa ya, gue banyak banget yang gue keselin. Karena gini, gak bisa dipungkiri banyak orang yang pasti expect-nya pendahulu-pendahulu gue, kayak misalnya Liodra, Tiara, dan yang lain yang masih banyak. Mereka sukses banget, good for them. Tapi kasusnya di angkatan aku tidak bisa seperti itu. As in gini, beda timing, beda orang, beda situasi, beda semua yang terjadi. Dan fokus masyarakat Indonesia pada saat itu tuh bukan, kalau orang bilang gini ya, tapi kan pada saat COVID orang butuh hiburan, pasti pada nonton TV dong karena pada di rumah. Tapi nggak semuanya punya pola pikir kayak gitu. Bisa jadi ada orang yang mikirin kesehatannya, mikirin sanak saudaranya yang lagi COVID. Jadi nggak fokus
mengidolakan sesuatu dan kasusnya mungkin seperti itu dulu, dan akhirnya gue mau stop menyalahkan itu, mau stop. Dulu gue kayak rasanya gue pengen bilang ke semua orang kayak gini loh kejadiannya, makanya hasilnya nggak bisa kayak gitu lah. Cuman rasanya nggak akan selesai. Buang-buang energi sih lebih tepatnya kalau energi berusaha terus jadinya kayak gitu. Terus gue mau apa? Kalaupun orang udah ngerti terus apa? Apakah akan merubah sesuatu dalam kehidupan gue? Nggak juga. Jadi akhirnya sekarang ya udah. Tapi udah dapet jawabannya belum? Menurut aku hidup itu adalah proses ya, gila. Hidup itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Menurut aku hidup itu ada proses. Kalaupun misalnya gini, tahun ini gue sudah berdamai dengan fakta bahwa kalau memang jalan gue tidak dinyanyi, tapi gue bisa menggunakan talenta gue. Talenta gue kan nggak hanya, maksudnya kita percaya kita punya talenta dikasih Tuhan banyak. Mungkin sekarang yang gue geluti lagi musik. Kalau besok-besok yang gue geluti tentang pendidikan atau misalnya tentang yang lain kan bisa juga. Yang penting kita tetap berguna dan nggak korupsi aja sih. Kalau Novia gimana Novia? Nggak ngambil uang rakyat. Itu benar. Kalau aku tadi pertanyaannya boleh diulang nggak? Pertanyaannya perbedaan season di Mark sama di Novia. Kalau season di aku sih hampir sama ya kayak seasonnya Lyodra, karena masih ada penonton dan kita yang nyanyi tuh lebih besar nervousnya dan lebih besar juga semangatnya kayak gitu. Karena energinya mungkin dari penonton nyampe ya pas. Ada adrenalin lah ya. Iya bener. Terus palingan itu aja sih bedanya ya dengan season Mark secara garis besarnya. Oke, tapi apa sih yang paling berkesan selama kalian ikut Indonesian Idol? Aku untuk pertama kalinya ngerasain punya fanbase. Kayak, emang ada ya orang ngefans sama aku gitu. Terus. Padahal kita sama-sama makan nasi, tapi makasih loh sampai dikasih hadiah gitu, sampai didatengin kalau tiap kita nyanyi gitu, kayak ya ampun mereka sesayang ini ya sama aku, padahal mereka nggak kenal aku loh dan aku juga nggak kenal mereka gitu, tapi mereka tetap support. Jadi menurut aku punya fanbase itu adalah salah satu hal yang nggak bisa kuduga aku akan punya fanbase. Karena nggak ada alasan yang sama. Karena dulu pernah diminta, kan awal-awal minta list fanbase. Iya, kayak ada emang siapa sih yang mau ngefans sama aku gitu. Nah, angkatan gua tuh bedanya banyak banget yang udah alumni The Voice, alumni apa. Jadi mereka tuh udah punya fanbase dari dulu. Kamu belum pada saat itu? Aku kan belum. Terus kayak satu mikirlah namanya apa ya? Nama fanbase lu apa? Markas kan. Oh iya, Cuman Markas. sebelumnya tuh kayak apa gitu. Terus dua yang ngurusin siapa yang mau di dalamnya. Jadi gue ingat banget dulu di list pas kita udah 25 besar, apa 14 besar ya? Apa Spekta ya diminta? Enggak, showcase sudah diminta tuh. 25 berarti. 30 apa 25, nggak tau lah. Udah di list. Nah gue tuh salah satu orang yang paling terakhir karena gue pusing mikirin nama. Terus kayak siapa ya yang ngurus gitu. Terus akhirnya sahabat gue yang ngurus. Oh. Sekarang udah ganti. Cuman dulu akhirnya kayak dia bikin. Keren banget, ternyata jadi artis ribet ya. Musisi. Oh musisi ya, bener Kak. Oke, kalian ada pesan gak nih buat orang-orang yang mau jadi musisi kayak kalian ya, mau ikut misalnya kontes nyanyi kayak Indonesian Idol atau The Voice, kalian ada pesan tertentu nggak untuk mereka? Kalau aku sih yang pasti harus tahu dulu. Contohnya suara aku bagus, aku mau latihan. Menurut aku gitu ya. Terus satu memang untuk teman-teman yang mau mungkin ke jenjang yang lebih nasional kayak ikut kompetisi Indonesian Idol, harus banyak juga ikut kompetisi di luar Idol. Contohnya yang paling enggak di tingkat daerah, provinsi. Kalau aku sih membiasakan pengalaman dulu, semakin banyak pengalaman aku, jadi ketika aku tampil di Indonesian Idol, aku udah tahu strategi aku apa. Mungkin kalau dari aku itu strateginya guys. Berarti kamu dulu udah sering lomba-lomba ya? Aku selalu didaftarin sama orang tua aku untuk ikut lomba lagu rohani, lagu nasional gitu. Dan akhirnya aku kemarin sebelum Indonesian Idol coba ikut X Factor juga. Tapi kalah. Tapi pengalaman yang buat aku akhirnya bisa, berarti nanti kalau di Indonesian Idol aku buat teknik nyanyi aku kayak gini. Karena pas di X Factor aku nggak keterima karena cara nyanyi aku begini. Itu. Oh jadi ada strateginya juga ya. Oke. Tuh. Kalau Mark ada strateginya nggak? Kalau aku paling mau nyaranin satu, kalau gue boleh ngomong sama diri gue yang dulu, jangan terlena sama orang-orang yang kita ketemu di industri ini. As in gini, banyak orang yang bisa jadi temen tapi temen, paham gak sih? Gue sekarang tetap lebih percaya dan lebih nyaman kumpul sama orang-orang kayak teman-teman SMA gue, teman-teman kuliah, teman-teman SMP. Karena mereka yang tahu gue dari sebelum gue jadi apa-apa. Pun sekarang gue belum jadi sebesar apa-apa juga. Cuman gue ngerasa banyak orang, ya nggak hanya di entertainment sih ya. Maksud gue di perkantoran juga. Kalau teman gue cerita banyak orang yang temenan sama kita hanya transaksional, hanya untuk
oportunis. Yang nggak salah juga. Cuman kalau kita memang pengen circle yang bisa ngasih tahu kapan kita salah, memuji kita saat kita benar, tapi tanpa meninggikan kita dan buat kita sombong dan membuat kita merasa ya udah gue biasa aja, gue manusia juga. Menurut aku lebih baik ya keep teman-teman yang dari dulu udah sama kita gitu. Karena dulu gue ada fasenya yang kayak misalnya hari ini diajak main sama teman-teman misalnya dari idol atau yang teman-teman musisi lain, di hari yang sama diajak kumpul sama teman-teman SMA. Dulu gue sempat ada fase kayak gue nggak bisa nih, gue lebih memilih yang teman-teman di musik. Cuman sekarang gue mikir gue nggak bisa, gue harus jadiin teman-teman gue yang dari dulu itu justru prioritasnya gitu. Oke, by the way, kalian lewat pengalaman kalian di Indonesian Idol, ada nggak sih kayak perasaan kalian tahu kalau itu tuh pekerjaan Tuhan gitu lewat apa yang kalian alamin? Misalnya kayak di Indonesian Idol, kalian ngerasa banget, oh sebenarnya gue ikut ini proses dari pekerjaan Tuhan dalam hidup gue ya. Ada nggak sih yang kalian rasain selama di Indonesian Idol? Kalau aku atau lo mau? Kalau aku sih ngerasa banget ya itu salah satu pekerjaan Tuhan, karena kita tuh sempat ada di titik keuangan keluarga yang benar-benar kayak down banget. Terus aku sampai minta ke Tuhan, Tuhan aku kan punya suara bagus ya, aku tuh pengen dari suara aku tuh jadi berkat untuk keluarga ini, mungkin dari suara aku paling enggak aku bisa bantu lah ekonomi keluarga ini gitu. Dan pada saat itu aku masih nyanyi-nyanyi di daerah, palingan ya nyanyi-nyanyi di kafe gitu. Terus akhirnya aku ikut Indonesian Idol ini. Terus aku minta sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau bimbing aku, mau jadiin aku di sini, aku pengen bisa jadi berkat untuk orang tuaku, aku pengen bawa orang tuaku jalan-jalan, aku pengen orang tuaku bisa lihat aku nyanyi. Dan beneran, walaupun akhirnya di top 8 Bapak berpulang ya, tapi kayak untuk bisa sampai di titik sekarang itu beda jauh banget sama titik yang dulu. Puji Tuhannya, Tuhan selalu kasih berkat ke aku dan aku bisa bagiin berkat-berkat itu ke keluarga aku. Gitu. Oke, kalau Mar, jangan nangis dong, Mar. Enggak, Aku tinggal menunggu cipratan berkat aja. Oh, iya. Ditagih nih berkatnya nih. kalau Mark gimana? Aku mengimani bahwa ini adalah perjalanan yang hanya bisa terjadi karena pertolongan Tuhan. Tapi aku belum menemukan ini Tuhan maunya apa. Itu jadi kayak ya setiap hari yang gue lakukan misalnya. Untuk orang tuh mikirnya kegiatan musisi yang legit adalah manggung. Tapi di balik manggung itu sebenarnya banyak kerjaan mikro yang menurut aku justru lebih penting. Manggung tuh ending goal ya. Ya kan? Benar. Tapi untuk kita bisa sampai sana sebenarnya banyak hal-hal mikro yang harus dilangkahin dulu nih sebelum akhirnya kita bisa manggung. Iya, dan yang terkadang membuat aku nggak suka tuh kenapa sih orang menakar kesuksesan hanya dari manggung gitu. Padahal banyak pekerjaan yang justru lebih complicated dan lebih butuh ketekunan di balik itu semua gitu. Jadi aku belum menemukan ini Tuhan maunya gue kemana nih. Misalnya gini, kayak kita udah di dalam mobil, udah dikasih Google Maps-nya, tapi Tuhan belum kasih tahu arrival-nya di mana dan arrival-nya kapan. Ya lu terus jalan aja, Tuhan masih kayak keep left, turn left. Gue masih dengar itu, tapi belum tahu ini Tuhan mau bawa kemana gitu. Jadi itu namanya kita berjalan dengan iman. Yang penting kita melakukan semuanya dengan doa dan ikhlas. Betul. Karena manusia kan ngelihatnya result ya. Tapi yang kadang sering kita lupa tuh kayak Tuhan kita tuh kan Tuhan akan proses. Makanya kalau kita lihat di Alkitab juga lebih kayak prosesnya kayak gini ya, misalnya Daud. Jadi nggak apa-apa Mark, masih diproses untuk menuju sesuatu yang keren banget pasti. Amin. Kok ada amin sih? Aku baru, kalau aku boleh sharing dikit, gue tuh sebenarnya gue nggak mau mencap diri gue sebagai orang yang kita sama-sama belajar Alkitab lah ya. Cuman selalu ada satu ayat favorit gue adalah Lukas 16 ayat 10. Gue baru upload beberapa hari lalu di Instagram bahwa intinya gue nggak hafal word by word, tapi intinya kalau kita setia sama perkara kecil, kita juga akan setia dengan perkara besar gitu. Jadi mungkin Tuhan belum kasih gue sesuatu hal yang besar karena di hal-hal yang kecil pun gue masih ada miss-nya dan itu nggak apa-apa, kita sebagai manusia masih punya error. Betul. Wih keren banget gila Mark. Tapi nanti pulang overthinking lagi. Malam-malam. Oh ya ampun. Kan hidup itu dinamis ya kan teman-teman. Benar. Jadi apa nih yang merubah kalian dari sebelum dan sesudah ikut Indonesian Idol? Dari berat aku turun 20 kilo. Wih. Dari berat pas di Idol aku naik 10 kilo. Sekarang udah turun lagi 10 kilo. Udah balik normal. Udah balik normal.
Terus dari segi pertemanan pastinya ketemu sama orang-orang yang bukan Medan, bukan Batak. Nah akhirnya aku bisa menyesuaikan setiap kali ngomong logat aku tuh aku turunin. Karena biasanya kalau aku ngomong tuh Batak banget. Semangatnya harus gak boleh sesemangat itu ya. Kemana kalian hari ini? Nggak, orang tuh bingung. Jadi kalau contohnya ketemu sama teman-teman, contohnya dia dari Kalimantan atau dari Bandung, itu kan lembut ya. Kalian kemana hari ini? Tapi kalau contohnya aku Maksud kamu Sherlock? Iya. Jadi kalau contohnya ketemu sama contohnya yang dari Manado, itu kan agak Ambon gitu kan agak keras ya. Kemana kalian? Nah gitu. Mungkin menyesuaikan. Kayak nggak selalu tentang logat aku yang harus dipakai kemana-mana. Harus dido tinggi terus ya. Benar. Terus apa ya? Aku tuh baru tahu kos-kosan di Jakarta itu mahal banget. Mahal banget dibanding di Medan ya guys. Kalau di Medan tuh masih ratusan ya. Di sini kayaknya 1 juta udah paling murah. Itu aja sih. Shocknya. Shock. Culture shock ke Jakarta ya. Yes. Oke. Nah, kalau sekarang kalian gimana sih kalau dari Idol kan setelah selesai jadi pemenangnya A B C gitu ya. Nah, setelah itu kesibukannya apa sih? Apa bikin lagu? Mungkin tadi kalian ada main film juga. Tapi daily-nya tuh kalian boleh sharing nggak? Sibukannya apa aja? Kita kayaknya sama sih nih, palingan fokus buat karya, fokus buat lagu. Kalau kayak aku kuliah skripsian, kalau kamu udah siap kuliah kan? Udah siap kuliah. Makasih udah menjawab buat gue. Gue seneng banget. Nah terus palingan kalau ada kita mau duet-duetan atau trio-trio atau vokal grup mungkin itu project-project selanjutnya lah. Yang penting kita fokus buat lagu sih pastinya. Gitu guys. Mas udah dijawabin. Dan bergereja setiap hari Minggu. Oh iya itu adalah kegiatan yang harus. Kalau aku mulai udah 6 bulan ini gue menemukan satu solusi untuk meringankan hidup gue. Karena dulu gue tuh khawatir banget sama hidup gue karena gue gak punya rutinitas. Karena dari SD, SMP, SMA, kuliah hidup kita tertata kan. Besok udah tahu mau ngapain. Sementara tiba-tiba sekarang pas udah jadi musisi. Berarti lu orangnya bosanan ya? Enggak, gue tuh harus kayak gue harus tahu besok gue harus ngapain. Gue harus tahu besok gue mau ngapain. Kalau misalnya gue nggak tahu besok gue mau ngapain, gue tuh merasa orangnya kayak kurang produktif. Terus gue jadi merasa bersalah. Terus gue down. Akhirnya gue nge-gym. Oke. Akhirnya gue daftar gym. Jadi sekarang setiap hari udah ada satu rutinitas yang nggak mungkin. Sebenarnya nge-gym tuh bukan karena mau sehat atau bukan pengen punya badan bagus. Iya, yang penting ada rutinitas. Cuman kan turunan-turunannya jadi sehat, jadi badannya lebih terlihat bagus gitu. Iya, which is good ya. Nah, kalian tuh dengar-dengar pernah main film bareng ya? Dari tadi juga ngobrol. Itu gimana sih ceritanya kok bisa barengan gitu karena dari Indonesian Idol atau? Dadakan sih sebenarnya film itu. Terus kayak memang butuh pemeran utama atau pemeran yang lainnya tuh kalau bisa orang Batak. Terus pada saat itu di Indonesian Idol kan bisa dihitung ya siapa aja yang orang Batak gitu. Dan kebetulan udah langsung aja gitu, langsung dapat Mark, dapat aku. Itu kayak mendadak aja sih gitu. Dan itu mungkin akhirnya gue pengen cerita bahwa itu film tadinya untuk project YouTube. Oke. Jadi mau klarifikasi juga untuk teman-teman yang misalnya kemarin kita banyak menuang kritikan film itu. Karena kan film itu pada akhirnya ada di layar lebar dan mungkin untuk itu yang aku suka. Aku lebih suka pecinta film karena mereka menilai sebuah karya itu fair berdasarkan kualitinya. Memang bagus atau enggak. Kalau misalnya menurut aku sekarang pecinta musik udah kurang kritis kayak gitu. Nah, cuman untuk teman-teman yang kemarin mungkin sempat beropini tentang film itu, jadi film ini diproduksi dengan mindset bahwa ini untuk outputnya di YouTube. Jadi untuk mempromosikan, purely untuk mempromosikan Danau Toba bekerja sama dengan BPODT. Cuman karena kita, dari banyak pihak melihat reaksinya bagus, kita mau tayang akhirnya dinaikkan ke skala layar lebar. Tapi selama kita produksi memang proyeksinya adalah ini untuk YouTube. Jadi secara script writing, secara pengambilan kamera, dan kita kemarin juga nggak terlalu banyak karakter development ya, kita reading cuma beberapa kali. Tapi itu juga tidak mau gue jadikan alasan untuk hasilnya. Ya terlepas dari menurut kalian bagus atau tidak, ya itu film layar lebar pertama bagi aku dan bagi Novia juga. Semoga kedepannya kita bisa dapat kesempatan untuk belajar lagi dan dapat bisa kasih kalian sesuatu yang lebih bagus lagi. Tapi lebih suka mana? Nyanyi atau acting? Nyanyi sih kalau secara finansial nyanyi ya. Gue kayaknya kalau memang harus dipilih lebih pilih nyanyi, tapi acting aku juga suka ya. Tapi nyanyi itu karena hobi ya.
gitu. Tapi kalau acting itu menantang aja gitu, kayak aku kan galak tiba-tiba dapat peran selembut sutra gitu kan, menantang. Bang Jerry. Bang Jerry gitu kan. Kalau aku secara ini kita terang-terangan aja ya, secara uang memang lebih nyanyi. Cuman gue suka di film adalah karena gue suka teamwork. Gue suka kerja tuh rame-rame. Jadi kalau di film kan kita tuh nggak ngerasa kita sendiri ya. Ada nunggunya juga bareng-bareng. Misalnya jadi kayak sambil nongkrong gak sih? Iya. Kalau misalnya nyanyi, apalagi kita solois bukan band. Walaupun kita pasti ada band player, ada tim, ada lain-lain, tapi terasa tuh bebannya di kita sendiri. Terus di atas panggung tuh kita sendiri. Gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka dengan itu gitu. Makanya sekarang aku punya Senandika, promo dikit. Yes. Aku juga mau promo, dengerin lagu aku. Judulnya? Orang yang salah. Oke. Semoga ketemunya orang yang tepat ya tapi. Amin. Nah, berarti kan tadi kalau dari Novia nggak terlalu lebih suka nyanyi, kalau Mark malah seru karena ngerasa fun kerja bareng-bareng. Tapi apa sih yang paling berkesan dari main film? Pasti ada dong kayak, oh bedanya sama nyanyi ini, tapi yang paling berkesan tuh ini loh gitu. Gue ngerasa jadi orang bodoh lagi kak, as in kalau dinyanyi gue bukan ngerasa gue udah jago ya, cuman kalau dinyanyi setidaknya gue lebih pede daripada gue disuruh acting. Nah gue tuh suka saat gue tuh jadi orang bodoh dan gue harus belajar, gue suka karena gue ngerasa oh hidup gue nih ada sesuatu lagi yang bisa gue tambahin nilai added value ke diri gue. Nah kalau misalnya di acting tuh karena kita kan bukan orang yang menempuh pendidikan formal acting gitu, jadi banyak dapat ajaran baru dan itu akhirnya kepake di kehidupan juga. As in gue pernah ikut kelas actingnya Kak Putri Ayudhya, terus dia nanya salah satu kesulitan gue apa dalam acting. Gue nggak bisa nangis dan gue dalam hidup nangis tuh bisa dihitung jari. Terus akhirnya kita kulik karena acting itu kan ada hubungan erat sama psikologis kan. Kita kulik akhirnya kenapa gue ini susah nangis, apakah gue menolak untuk memproses feeling itu atau memang gue tidak merasakan itu. Terus akhirnya setelah beberapa kali kita coba, akhirnya gue bisa dan itu sesuatu yang sangat membantu untuk kehidupan gue ya, terlepas dari pekerjaan di dunia film, cuman akhirnya di kehidupan sehari-hari juga sangat membantu. Kalau Novia gimana? Yang paling berkesannya? Yang paling berkesan tuh aku suka pada saat aku nggak percaya diri. Maksudnya kalau aku nyanyi pasti aku percaya diri banget aku setiap nyanyi. Tapi ketika acting kan bukan basic aku, jadi aku ngerasa kayak punya tantangan tersendiri untuk ini di project yang ini aku tuh nggak merasa percaya diri, tapi aku senang dengan ketidakpercayaan diri itu. Oke, aku mau mulai lagi nih lingkungan baru, mungkin lebih ke vibes kayak gitunya aja sih kak. Mungkin jadi challenge buat lebih effort lagi ya. Oke. Nah kan kalian nih merepresentasikan anak muda dari Batak lah ya, dari Medan gitu. Nah, apa sih menurut kalian potensi yang bisa dikembangin sama anak-anak muda dari Sumatera atau dari Medan gitu? Karyanya? Tarian Batak tuh keren-keren. Terus juga pakaian tradisi adat Batak, kalau kita bilangnya ulos ya. Tuh kalau dikembangin karena nggak semua suku kan punya ulos gitu. Terus ulos juga beragam-ragam. Terus dari segi ukirannya itu bagus-bagus banget menurut aku. Bagian untuk pakaian tradisi, untuk tari-tariannya juga lagu-lagu Batak tuh harus dikembangin. Tuh. Kalau Mark? Aku setuju. Kalau boleh nambahin, pariwisata di Sumatera Utara ya. Kita bukan hanya ngomongin Medan, berarti ada banyak daerah lain. Itu sekarang juga pemerintah lagi bergerilya untuk satu merejuvenate itu merehabilitasi destinasi-destinasinya, dan aku harap kan pasti pemerintah udah keluarin anggaran yang besar. Aku harap dari rakyatnya itu juga bisa membantu dengan cara ya kita ganti destinasi liburan. Top of mind-nya jangan Bali terus, atau misalnya jangan Labuan Bajo terus. Coba teman-teman main ke Danau Toba atau misal ke Pulau Samosir, karena aku pun orang yang udah setiap akhir tahun ke sana, setiap balik ada sesuatu lagi yang baru. Jadi kalau kita langsung mengharapkan ya harus jadi turis tempat destinasi internasional ya, kalau misalnya warganya sendiri aja belum pernah ke sana, ya kita mau harap apa dari bule, ya kan? Harus kita sendiri dulu, baru kita bisa kenalin ke
orang-orang luar gitu. Oke, lanjut. Oke, mungkin terakhir kalian mungkin bisa nyampein sesuatu nggak nih buat anak muda dari seluruh daerah di Indonesia lah, bukan cuma Batak doang. Apa yang kalian pengen sampein biar hidup mereka mungkin tahu tujuannya atau punya sesuatu yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Maksudnya ini karena kita di Super Youth juga, gue dulu sempat merasa kayak Alkitab ini hanya sesuatu yang kita baca karena kita orang Kristen, paham gak sih? Bukan karena kita memang butuh atau bukan karena kita sadar bahwa ini memang relevan gitu. Kayak misalnya dulu gue memandang cerita Daud, cerita Ayub, cerita Salomo, cerita Abraham. Ya gue sekedar gue harus tahu aja supaya kalau ada orang nanya, oh lo Kristen, lo tahu cerita tentang ini nggak gitu. Tapi sekarang saat gue udah tumbuh besar di tengah dunia yang semakin modern, makin banyak informasi yang kita terima, makin banyak aliran-aliran baru, makin banyak pengaruh dari adat barat ya ke kita. Aku merasa satu hal yang akan selalu relevan dan gak pernah bisa kita ragukan, ini bener gak ya gitu ya. Kalau kita baca informasi kan sekarang pasti kita mikirnya, tapi bener gak ya gitu. Adalah Alkitab. Karena ya itu ya hebatnya firman itu ya, mau sampai kapanpun kita baca, dalam misalnya Novia baca, gue baca, kita dua orang yang berbeda, tapi pasti kita bakal dapat hal yang relevan untuk kehidupan kita masing-masing. Dan itu sifatnya udah bener, udah nggak harus kita tanya bener atau enggak lagi gitu. Jadi menurut aku untuk pemuda Kristen terutama, kita boleh melalang buana, kita boleh mengejar mimpi, kita boleh kenal sama banyak orang, itu bagus. Tapi kita nggak boleh lupa sama ya pedoman kita satu adalah Alkitab, which is firman Tuhan gitu. Kurang lebih sama sih kayaknya gue sama lo. Cuman mungkin tambahan buat teman-teman gitu ya, yang buat teman-teman di luar sana, dalam setiap apapun hal yang dilakukan, teman-teman tuh harus punya prinsip. Jadi seketika nanti teman-teman contohnya udah melenceng nih, mungkin cara hidupnya, karena teman-teman ingat, prinsip aku tuh awalnya begini, jadi akan ada secara nggak langsung, kalau kita bilangnya Roh Kudus ya, yang nyadarin, oh kamu prinsipnya gini loh dulu, masa sekarang kamu kayak gini. Menurut aku menanamkan prinsip yang baik dalam hidup kita itu penting untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan itu kan hubungannya sama kepekaan ya. Jadi maksud aku gini, terkadang kita jadi nggak peka kan sama Roh Kudus. Yeah. Nah untuk menjaga kepekaan itu ya kita harus banyak exposure. Ibaratnya gini, untuk gue bisa peka sama Novia, gue harus makin kenal Novia dong. Gue harus makin ketemu Novia, makin sering, gue makin peka. Oh ini orangnya kayak gini, dia butuhnya ini, dia nggak suka kalau kayak gini gitu. Jadi kalau gue ngambek, Mar peka. Iya. Mau lihat godang mah, Tuhamu sude akadongan-dongan nami, au Novia Sutumayang dohot. Mark Natama Mengucapkan Maliate dohot Horas. Dan jangan lupa untuk teman-teman Super Youth saling support dan saling sharing. Oke, itu saja.